Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Seorang pemotor tewas dan satu lainnya terluka saudara usai kedua sepeda motor yang mereka kendarai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Nasional Blitar, Tulung Agung. Peristiwa kecelakaan ini masih diselidiki Satlantas Polres Blitar. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Nasional Jimbek, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Menurut warga, saat itu kondisi lalu lintas sedang ramai dan tiba-tiba terdengar benturan dari kedua kendaraan. Kedua pengendara motor tergeletak di tengah jalan, satu korban mengalami luka ringan sedangkan satu korban lain tewas di lokasi kejadian. Kedua motor ini diduga sama-sama melaju kencang hingga terjadi tabrakan adu kambing. Aku kan, itu namanya di depanku kan ada mobil, itu tiba-tiba mobil kan ngerem, akhirnya kan minggir ke samping itu, nah ternyata di depan itu ada dua orang yang terlibat di jalan raya. Kondisinya yang satu parah banget, yang satu luka ringan lah. yang satu sudah meninggal atau? Ya bisa dibilang begitu. Warga mana itu Pak yang korbannya? Ya nggak tahu kalau yang satunya warga Kates. Korban tewas dan luka dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Blitar dengan memeriksa sejumlah saksi. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, penyelidikan kasus pembunuhan disertai mutilasi terus dikembangkan polisi dengan memeriksakan psikologi pelaku. Hasilnya Muhammad Tri Hartanto, tersangka pembunuhan dan mutilasi koper merah di Ngawi, dinyatakan termasuk golongan psikopat narsistik. Hasil pemeriksaan psikologi tersangka pembunuhan dan mutilasi Rohmat Tri Hartanto terhadap kekasih gelapnya Uswatun Hasanah dipaparkan polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman menyatakan tersangka Rohmat Tri Hartanto didiagnosa masuk dalam golongan psikopat narsistik dengan ciri-ciri pelaku memiliki sikap antisosial, tidak punya perasaan iba terhadap korban ketika mengalami ketersinggungan, serta memiliki emosi yang meledak-ledak. Selain itu, bisa bersikap tenang saat melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban yang juga kekasih gelapnya. Psikologi terhadap pelaku didapati hasil dari tes psikologi ini oleh psikolog forensik antara lain termasuk dalam golongan psikopat narsistik. Apa itu? Secara alami, secara keilmuan mungkin nanti kami hadirkan langsung psikolognya yang bisa menjelaskan apa itu psikopat narsistik. Yang jelas psikopat ini pada saat melakukan ya antisosial, tidak punya perasaan yang iba gitu. Polisi saat ini sudah mengumpulkan barang bukti pembunuhan keji tersangka, diantaranya koper merah untuk membuang potongan tubuh, pisau untuk memutilasi, serta rangkaian rekaman CCTV yang menggambarkan kronologinya. Tersangka Rohmat Tri Hartanto selain sadis membunuh dan memutilasi, juga menjual mobil korban untuk membeli mobil lain. Polisi menjerat tersangka Rohmat Tri Hartanto dengan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana, penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Pasuruan Minggu sore. Sebuah pohon besar tumbang menimpa kabel listrik hingga tiang listrik roboh menimpa sebuah motor serta sebuah truk gandeng. Akibat peristiwa ini, jalur Malang-Surabaya sempat ditutup. Seorang pengendara merekam kondisi sesaat setelah sebuah pohon besar tumbang di ruas jalan utama Malang-Surabaya di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Minggu sore. Tanya satu, namun 3 tiang listrik di sepanjang jalan itu juga roboh akibat kabel listrik tertimpa pohon yang tumbang. Kondisi itu menyebabkan pemadaman aliran listrik di beberapa tempat.
Satu tiang listrik menimpa motor pengendara yang melintas. Tiang lainnya menimpa sebuah gapura dan atap sebuah toko. Pengendara motor sempat menyelamatkan diri sebelum tiang listrik menimpanya. Namun motor korban rusak parah tertimpa tiang beton itu. Pohon besar setinggi lebih 10 meter yang tumbang jatuh melintang menutup satu ruas jalan Malang-Surabaya. Anggota BPBD Kabupaten Pasuruan dibantu warga segera mengevakuasi batang pohon untuk membuka akses jalan. Ini Pak, Yang menimpa tiang listrik ada 4, semuanya patah. terus? Terus gapuro dari RT 2, wilayah saya juga. Ini seharusnya pohon-pohon yang ada di seberang jalan musim hujan yang lebat dan angin yang kencang ini harusnya ditebang semuanya, dikeprasi. Karena membahayakan gitu. Membahayakan, supaya agak ringan. Ini nimpa apa saja Pak? Selain motor, mobil. Mobil. Kenceng anginnya sini Pak? Sangat kencang. Dahan pohon yang tumbang juga sempat menimpa kaca depan truk gandeng hingga pecah. Menurut Kapolantas Gempol AKP Johannes Hadiono, ruas jalan arah Malang-Surabaya tertutup dan terpaksa dialihkan ke jalan alternatif Apollo Karangrejo. Situasi angin kencang, tiba-tiba jatuh, menimpa kendaraan roda 2, tapi tidak ada korban jiwa, tapi korban material sudah motor. Sejak beberapa hari terakhir ini, wilayah Pasuruan kerap diterjang angin kencang yang disertai mendung tebal dan menyebabkan sejumlah pohon besar tepi jalan utama tumbang. Bahkan beberapa hari sebelumnya, seorang pengendara motor tewas dan seorang terluka karena tertimpa pohon yang tumbang. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, sosok mayat bayi ditemukan di talang aliran Sungai Bondoyudo, Jember. Kondisi lokasi dan aliran air yang cukup deras memaksa mayat bayi dievakuasi dengan jaring ikan. Mayat bayi ditemukan warga di talang aliran Sungai Bondoyudo, Kecamatan Semboro, Jember, Minggu siang. Kondisinya cukup memprihatinkan karena sebagian tubuh bayi telah hilang. Saat ditemukan, aliran air cukup deras sehingga untuk mengevakuasinya warga harus menggunakan jaring ikan. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah bayi kemudian dibawa ke kamar jenazah Puskesmas Tanggul. Dari hasil pemeriksaan, diduga hilangnya sebagian tubuh bayi akibat diterjang derasnya arus sungai. Sedangkan dari ciri fisiknya diduga bayi dibuang beberapa saat usai dilahirkan. Janin ini diperkirakan umur 1 hari atau ya antara itu, dan ditemukan di aliran atau di talang, dan di situ ada anak yang sedang melakukan aktivitas mancing, kemudian melihat ada sesosok bayi yang sedang hanyut di situ. Polisi masih menyelidiki kasus ini guna mengungkap siapa pelaku yang tega membuang bayi tak berdosa ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, Dinas Pendidikan Jawa Timur akan memperketat izin pelaksanaan kegiatan belajar di luar sekolah ataupun ke luar daerah menyusul kecelakaan yang menimpa siswa dalam kegiatan outing kelas tersebut. Sementara itu, PLT Bupati Sidoarjo juga akan melarang kegiatan perjalanan siswa keluar Sidoarjo mulai tingkat SMP ke bawah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyampaikan hal tersebut usai takziah ke kediaman Nafi Arhimbi Maharani, siswi korban meninggal kecelakaan bus Brimob yang ada di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengaku pihaknya sebenarnya telah mengeluarkan aturan bagi setiap SMA maupun SMK di seluruh Jawa Timur dalam hal izin perjalanan keluar kota. Namun dalam insiden kali ini ia mendapat laporan dari pihak sekolah SMA 1 Porong bahwa kegiatan tersebut adalah inisiatif para siswa dan bukan program sekolah. Saya sudah memberikan instruksi semenjak ada kejadian SMP 7 Mojokerto. Di grup kepala cabang dinas dan kepala sekolah saya sudah menginstruksikan agar semua sekolah sangat hati-hati di dalam memberikan izin pelaksanaan kegiatan apapun yang di luar dari lingkungan sekolah. Sementara itu, PLT Bupati Sidoarjo Supandi akan segera mengeluarkan surat edaran bagi setiap sekolah di Kabupaten Sidoarjo.
mulai dari tingkat SMP sederajat hingga sekolah tingkat di bawahnya untuk tidak menyelenggarakan perjalanan keluar kota dengan alasan apapun. Kalau ada mau kegiatan sementara lebih baik di daerahnya masing-masing, ya, daerah masing-masing, terutama untuk menjaga kondisional yang ada. Harapan kita seperti itu. Bentuknya surat edaran atau seperti apa ini, Pak? Insya Allah nanti akan kita terbitkan surat edaran, ya. Kebijakan tersebut sebagai antisipasi adanya musibah kecelakaan siswa di luar daerah yang menimpa siswa SMP Negeri 7 Mojokerto serta siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, ratusan pemilik dan pehobi burung berkicau dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah meramaikan lomba burung di Mojokerto. Selain menumbuhkan perekonomian warga melalui UMKM, kontes ini sebagai sarana meningkatkan kunjungan wisata di kawasan desa lereng Gunung Penanggungan. Ratusan kicau mania alias pehobi burung berkicau ini meramaikan lomba burung di lapangan Desa Ketapang Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Beberapa peserta bahkan membawa lebih dari satu burung gacauan seperti cendet, cucak ijo, dan murai batu berharga fantastis untuk dilombakan pada kelas-kelas bergengsi yang disediakan panitia. Meski mengeluarkan biaya tak sedikit demi mengikuti perlombaan, namun para kicau mania tetap antusias. Terlebih lomba burung ini dijadikan ajang mempererat silaturahmi dan menambah persaudaraan antar pehobi. Berapa kelas Pak yang diikuti tadi? 8. Masih dapat 1. Masih dapat 1 ya? Iya. Pak, itu kenapa sih jauh-jauh kok sampai ikut meramaikan ini Pak? Jangan di sini, di Bali, di Jogja, di Jakarta aja turun. Yang namanya hobi itu tidak bisa dihitung dengan materi. Ya. Jadi kalau orang melihat apa itu hitung-hitung dengan materi, itu berarti perlu dipertanyakan hobinya. Lomba burung berkicau yang digagas pemuda Karang Taruna Desa Ketapang Rame tersebut digelar untuk menumbuhkan perekonomian warga melalui UMKM. Selain itu juga sarana meningkatkan kunjungan wisata di kawasan Gunung Penanggungan, khususnya Desa Ketapang Rame yang dinopatkan Kemenparekraf sebagai desa wisata dalam ajang ADWI 2023. Ini perlu kita support, kita dukung, dan kita berikan kesempatan kepada teman-teman pemuda Karang Taruna sebagai penggagas. Ini pun juga tidak lepas dari kegiatan naungan di BUMDes. Dan ini juga menjadi bagian dari usaha masyarakat yang diwakili oleh teman-teman Karang Taruna. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikon di Trawas untuk bisa meningkatkan kunjungan wisata. Melihat antusias dari para peserta yang datang untuk meramaikan, rencananya lomba burung berkicau ini akan terus digelar setiap pekannya oleh pemerintah Desa Ketapang Rame. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, membicarakan kenikmatan durian si raja buah ini seakan tak ada habisnya. Nah, di Madiun ada desa yang menjadi jujukan para penikmat durian dari sejumlah daerah. Di desa ini berbagai macam durian yang ditanam memiliki rasa khas dan daging buah yang tebal. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu desa di Kabupaten Madiun yang menjadi sentra durian adalah Desa Segulung yang berada di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Kecamatan Dagangan atau sekitar 21 km arah timur dari pusat kota. Ada beberapa pondok yang menjual durian, salah satunya milik Pak Win yang hampir setiap hari ramai diserbu warga. Tak hanya durian lokal, di sini dijual berbagai macam jenis durian hasil kebun warga Desa Segulung, mulai dari musangking, bawor, duri hitam, montong, dan yang paling populer durian kawu. Tidak hanya warga Madiun, banyak juga warga dari luar kota yang datang, seperti Ngawi, Magetan, Ponorogo, hingga luar kota seperti Surabaya dan Bojonegoro. Pengunjung mengatakan durian asal Desa Segulung sangat enak, dengan karakter daging yang tebal, lembut, tidak berserat, serta legit dan manis. Aku jauh-jauh dari Bojonegoro ke sini tuh
cari apa, Bu? Ini Mas, cari durian. Di sana apa nggak ada, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Di sini terkenalnya punyanya Pak Win. Iya, duriannya enak, legit, dijamin, pokoknya oke. Baru pertama. Dapat informasi dari media sosial ya. Iya, dari sosmed. Kalau dibandingkan dari tempat lain, di sini gimana sih? Ada perbedaan nggak? Alhamdulillah tadi ngambil 3 sesuai, nggak kecewa lah. Menurut Camat Dagangan, tak hanya di Desa Segulung, ada ribuan warga di 4 desa yaitu Padas, Ngeranget, Mendak, dan Tilang yang warganya menanam durian. Kontur tanah serta letak geografis 5 desa yang berada 500 meter di atas permukaan laut sangat baik untuk perkembangan pohon durian. Unggulannya di sini apa? Durian yang mana, Pak? Yang untuk lokal unggulannya durian kawuk ya. Tapi untuk yang premium, untuk yang duri hitam maupun musangking juga dan bawor itu juga luar biasa. Kalau Segulung ini memang sentranya durian juga. Iya, jadi 5 desa di wilayah atas di Kecamatan Dagangan yaitu Segulung, Padas, Ngeranget, Mendak, Tileng itu memang ketinggiannya di atas 500 mdpl. Memang ini sangat cocok untuk perkebunan, salah satunya durian. Meski saat ini panen durian agak menurun akibat curah hujan tinggi, namun penikmat durian terus berdatangan memburu durian Segulung. Selain rasa yang nikmat, harga durian Segulung juga terjangkau, mulai dari Rp25 hingga Rp100.000 tergantung ukuran dan jenis duriannya. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.